Mari kita belajar dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Jika kita cermati bacaan kita saat ini, kita akan menemukan satu saja inti dari bacaan kita saat ini, yaitu ajakan untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Ada dua alasan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini. Alasan yang pertama, dalam ayat yang ke-7, sebab kasih itu berasal dari Allah. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengasihi Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-8 disebutkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah kasih Allah itu? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat dalam bacaan kita dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dari dua ayat ini saya bisa simpulkan ada 3 ciri khas kasih Allah. Yang pertama, perhatikan ayat 9. Kasih Allah itu tulus adanya. Mengapa saya katakan tulus? Sebab dalam ayat 9 disebutkan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Pengutusan anaknya yang tunggal ini merupakan penggenapan janji Allah. Jauh sebelumnya Allah telah berjanji melalui para nabi bahwa akan hadir seorang Mesias dalam kehidupan umat. Dan janjinya itu ditepati dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kasih Allah tulus adanya. Apa yang dia katakan itu yang dia realisasikan. Yang kedua, kasih Allah itu kasih yang tanpa pamrih. Mengapa saya katakan demikian? Dalam ayat 9 bacaan kita saat ini disebutkan anak yang tunggal itu diutus ke dalam dunia. Jadi kehadiran Yesus Kristus diutus ke dalam dunia. Yesus tidak diutus kepada suatu komunitas tertentu. Yesus tidak diutus kepada orang Kristen semata. Yesus tidak diutus kepada orang Yahudi semata. Yesus diutus kepada dunia. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia. Yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Mengapa saya katakan demikian? Sebab dalam ayat 10 bacaan kita disebutkan kehadiran anak tunggal itu adalah sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian, mengingatkan kita pada praktek korban dalam perjanjian lama. Manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah ketika dia mengorbankan binatang korban kepada Allah. Upah dosa adalah maut, dan itu bisa ditebus dengan mengorbankan nyawa. Yesus Kristus hadir di dunia mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Allah berkorban demi keselamatan kita. Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Kasih yang Yesus ajarkan, kasih yang Allah ajarkan adalah kasih yang tulus. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang mau berkorban. Sekarang, bagaimana praktek kasih itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kehidupan kita mencerminkan kasih yang Allah ajarkan itu? Kasih Allah itu tulus, tetapi dalam realitas kehidupan, kasih manusia sebaliknya. Kita kadangkala sebagai orang Kristen tidak tulus dalam hal mengasihi. Begitu manis di depan, tetapi di belakang menikam. Kita begitu perhatian di depan orang, tetapi di belakang kita menjelekkan orang itu. Itulah kasih yang tidak tulus. Kasih Allah itu kasih yang tanpa pandang bulu. Dalam kehidupan orang Kristen, acap kali kasih ini tidak nampak. Kasih kita masih sebatas keluarga. Kasih kita masih sebatas teman. Kasih kita masih sebatas orang-orang satu persekutuan dengan kita. Jika kita mengimani kasih Allah itu adalah kasih tanpa pandang bulu,
maka semua orang di sekitar kita, apapun latar belakangnya, harus kita kasihi. Kasih Allah itu kasih yang mau berkorban. Yesus Kristus mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Kasih manusia acap kali tidak seperti itu. Dalam komunitas orang Kristen juga itu terjadi. Mengasihi tetapi tidak mau berkorban. Kasih yang penuh dengan perhitungan. Hari ini berbuat baik, besok berbuat baik, lusa berbuat baik, minggu depan berbuat baik. Tetapi di tahun-tahun selanjutnya ketika dia bermasalah dengan orang itu, kebaikan yang dia tabur, kasih yang telah dia nyatakan, dia ungkit, dia perbincangkan, dia beberkan kepada orang-orang untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berbuat baik. Tidak sepantasnya dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang yang pernah dia kasihi. Jika kita memahami cara kerja kasih Allah, kebaikan kita, kasih yang telah kita nyatakan kepada orang, tidak perlu kita ungkit ketika kita bermasalah dengan orang itu. Sebaliknya itu menjadi motivasi bagi kita untuk lebih murni lagi mengasihi sesama kita. Sekarang, dari manakah kita menerapkan kasih Allah itu? Bacaan kita saat ini memperjelas, menunjukkan kepada kita dari mana seharusnya kita memulai menerapkan kasih itu. Dalam ayat 20 bacaan kita disebutkan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari mana kasih itu dimulai? Dari saudaramu. Jika engkau mengasihi sungguh-sungguh saudaramu, engkau sedang belajar kasih Allah. Dari situlah kemudian kasih itu menular, merambah ke tetangga, ke teman, ke orang-orang satu persekutuan. Jika engkau gagal mengasihi saudaramu, Alkitab bersaksi, engkau adalah seorang pendusta. Kita semua tentu tidak mau disebut pendusta. Tetapi firman Tuhan saat ini dengan tegas mengatakan, jika kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita adalah pendusta. Bagi Anda yang sedang menonton channel ini, mari kita berbenah diri. Mari kita terapkan kasih Allah. Dan itu kita mulai dari komunitas terkecil, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Kita ikuti teladan Kristus, mengasihi kita dengan tulus, mengasihi tanpa pandang bulu, mengasihi dengan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Jika Kristus berlaku demikian, maka kita sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya mengikuti teladan Kristus, mengasihi, dan itu dimulai dari mengasihi saudara-saudara kita. Jika kita sungguh-sungguh menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita beroleh dua jaminan Tuhan yang dicatat dalam ayat 12 dan 13 bacaan kita saat ini. Jaminan yang pertama dalam ayat yang ke-12, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jaminan yang kedua dicatat dalam ayat yang ke-13, kita mendapat bagian dalam rohnya.